Sebentar ini internetnya lagi gangguan internet pada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah Bogor, Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati pemateri pada kesempatan pada pagi hari ini, Al-Ustadz Ibrahim Bafadol Hafizahullah Ta'ala, dan seluruh rekan-rekan Sivitas Akademika, para dosen dan staf kependidikan STI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan rutinitas kita, yaitu taklim dosen dan tendik STI Al-Hidayah Bogor. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan nasihat kepada kita semua yaitu Ustadzuna Ibrahim Bafadol MPD Hafizahullah taala dengan tema urgensi keberkahan dalam rizki. Di akhir materi nanti saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan semua untuk berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab. Oleh karena itu bisa mengirimkan nanti pertanyaannya melalui kolom chat atau juga langsung berinteraksi dengan pemateri dengan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Al-Ustadz Ibrahim Bafadol untuk menyampaikan materi pada kesempatan pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, salah satu hal yang menyibukkan pemikiran sebagian besar manusia dewasa ini adalah masalah rizki, masalah ma'isyah atau penghidupan mereka. Ini satu hal yang membuat kerisauan, ya. Satu hal yang banyak membuat kerisauan mayoritas manusia saat ini. Yang paling menyibukkan urusannya apa? Apakah urusan pendidikan anak-anak, atau urusan keluarganya, ataukah urusan akhiratnya, atau urusan masalah imannya, atau masalah apakah Allah ridho kepadanya atau murka. Rata-rata bukan itu. Meskipun itu tetap menjadi perhatian manusia, ya. Tapi satu hal yang mungkin porsinya paling banyak, ya, menjadi pemikiran manusia saat ini adalah masalah bagaimana mendatangkan meraih rizki sebanyak mungkin, ya. Bagaimana dia bisa meraih kecukupan dalam kehidupannya. Jadi dia ada perasaan cemas, perasaan khawatir. Bagaimana nanti kehidupan saya? Bagaimana dengan hutang-hutang saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Bagaimana? Itu demikian intensif memenuhi ruang pemikiran manusia saat ini. Paling banyak menyibukkan pemikiran manusia. Bukan cuma pemikiran manusia, menyibukkan fisik dan menguras fisik dan tenaga manusia juga. Ya. Kita lihat sebagian orang dia bekerja dengan keras sejak pagi hingga sore. Dan bekerja dengan etos kerja yang baik ini diperintahkan dalam syariat, ya, bukan sesuatu yang tercela, bukan. Tapi ini fakta, ya. Ini kita bicara bukan dalam nada mencela, bukan, tapi mengungkap fakta, ya. Ini hakikat, ini fakta. Apa? Kita amati manusia, sebagian besar manusia itu begitu bersungguh-sungguh dengan penuh semangat, ya, penuh semangat dan energik sekali bekerja dari pagi hingga sore. Apa yang mereka inginkan di balik kerja keras itu? Harta.
Mereka memburu harta. Ya. Untuk apa? Untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Dan ternyata istilah mencukupi atau kata mencukupi itu relatif. Ya. Meskipun mereka sudah punya, katakanlah saldo, ya, tabungan yang banyak, tetap saja merasa belum cukup. Jadi mereka bermaksud mencukupi, tapi nggak cukup-cukup, tidak cukup-cukup juga. Ya. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, ada kebutuhan lagi. Setelah kebutuhan itu terpenuhi, ada lagi kebutuhan yang lain. Ada lagi ambisi, harapan, terus. Itu nggak berhenti ya. Sampai ketika mulut seseorang itu dipenuhi dengan tanah, sudah berkalang tanah, baru selesai kebutuhan dan ambisi tadi. Dan yang menyedihkan ya, jadi kalau bekerja dengan halal, baik. Yang lebih menyedihkan, yang memilukan adalah sebagian orang bekerja di pos-pos yang haram. Ada yang bekerja di bank, ya, pegawai bank misalnya, atau bekerja profesinya sebagai artis, sebagai bintang film. Ada yang sebagai rentenir, ada yang bekerja untuk kepentingan orang-orang kafir misalnya, ya, kerja untuk melayani kepentingan orang-orang kafir. Walhasil, sebagian manusia gelap mata, ya. Gelap mata, menutup mata, dan tidak peduli halal dan haram. Yang penting dapat rizki. Itu. Jadi masalah rizki ini sekarang menjadi suatu hal yang betul-betul mungkin ya kalau boleh diistilahkan didewakan ya. Suatu hal yang sangat besar dan menguasai hati, pemikiran, dan juga fisik manusia saat ini. Seolah-olah sebagian manusia menganggap kehidupan itu adalah rizki. Ya. Kehidupan itu ya itu, kecukupan, kemakmuran, itu kehidupan itu. Ya. Dan mereka menganggap kehidupan itu. Dan menggunakan sebagian besar hidupnya untuk itu. Ini. Sehingga banyak manusia lupa tentang faktor keberkahan dalam rizki. Mereka nggak mikir soal keberkahan. Yang penting banyak gitu aja ya. Yang penting dapat banyak dan melimpah. Mau halal, mau haram, masa bodoh. Ya. Mau berkah atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting dapat uang sekian banyak. Dapat harta sekian banyak. Nah itu prinsip, mungkin itu prinsip sebagian besar manusia. Dan ini musibah. Ya. Sebab kalau seseorang itu mencari dunia, mencari harta sebagai sarana untuk akhirat, sebagai sarana untuk ibadah, maka ini terpuji, bagus. Tapi kalau seseorang itu mencari harta untuk harta, ya, mencari dunia untuk kesenangan dunia, jadi harta sebagai tujuan, ya, dunia sebagai ghayah, sebagai tujuan, maka dia telah menjadi hamba siapa? Hamba dunia. Ya. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba busana. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya hamba. Ya. Dia bukan hamba Allah sudah. Tapi hamba dinar atau hamba dirham atau hamba busana. Ya. Fenomena ini, tentang hal ini, telah dikabarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya, akan datang suatu masa di mana seseorang itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah dari yang halal atau haram. Akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak lagi peduli, tidak ambil pusing. Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dari sumber yang halal ataukah yang haram? Nah ini di zaman sahabat jauh. Kecenderungan ini jauh di masa sahabat, di masa salafus saleh jauh sekali. Ya. Karena ketakwaan mereka, karena rasa takut mereka kepada Allah. Dan keimanan mereka kepada hari akhir. Di mana nanti kedua kaki seseorang itu tidak bergeser dari tempatnya di padang mahsyar. Sebelum ditanya tentang 4 hal. Di antaranya apa? Maluhu wa malhu min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Dari halal atau yang haram, dan kemana dia membelanjakan. Itu nanti akan ditanya teman-teman sekalian. Setiap rupiah yang akan didapat seseorang itu akan ditanya dari sumber yang mana? Sumber yang halal atau yang haram? Atau bercampur? Ya, itu. Nah, salafus saleh karena rasa wara' dan takutnya kepada Allah, mereka sangat jauh dari harta yang syubhat, apalagi haram. Prinsip mereka adalah sedikit tapi halal itu lebih baik daripada yang banyak namun haram. Tapi prinsip itu di suatu zaman nanti akan ditinggalkan. Dan orang tidak lagi berpikir, tidak lagi ambil pusing. Ya.
Dari mana sumber pendapatannya? Dari yang halal atau yang haram? Dan kalau kita lihat zaman kita sekarang, ya, hari ini, sudah banyak manusia yang seperti itu prinsipnya. Ya. Sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Ya. Jadi zaman yang dimaksud dalam hadis itu ya zaman ini atau zaman yang nanti akan datang. Wallahu a'lam. Nah, padahal teman-teman sekalian, keberkahan dalam rizki itu suatu hal yang sangat penting, sangat urgen sekali. Bahkan lebih penting dari rizki itu sendiri. Ya. Jadi keberkahan dalam segala hal itu lebih penting dari bendanya itu. Ya. Dan keberkahan itu masalah gaib. Jadi keberkahan itu adalah sesuatu yang gaib. Kita nggak melihat bentuknya seperti apa keberkahan, tapi bisa dirasakan dengan nyata. Ya. Bisa dirasakan dengan nyata. Pertama, makna keberkahan ya, al-barakah ya. Al-barakah. Keberkahan itu sendiri apa? Pengertiannya apa ya? Keberkahan menurut bahasa adalah kathratul khair, melimpahnya kebaikan ya. Atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Keberkahan sama dengan kebaikan atau bertambahnya kebaikan, bertambahnya nilai plus pada sesuatu. Satu contoh ya. Misalnya keberkahan pada usia, pada umur. Jadi keberkahan itu ya, teman-teman sekalian ya, ada pada harta, pada usia, pada istri, pada pasangan hidup, pada keturunan, pada ilmu, pada amal, pada usaha yang dilakukan seorang. Keberkahan itu ada pada itu semua. Ya. Dan keberkahan itu dari Allah Ta'ala semata, bukan dari sumber yang manapun. Yang mampu mendatangkan keberkahan itu hanya Allah Ta'ala. Hanya dari sisi Allah keberkahan itu diraih atau diminta. Bukan dari selain Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan keberkahan untuk siapa yang dikehendaki. Satu contoh tentang keberkahan pada umur. Ada seorang yang dikaruniai Allah umur yang tidak begitu panjang. Ya. Mungkin dia dikasih Allah umur 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun. Seperti Imam An-Nawawi misalnya. Imam An-Nawawi rahimahullah umurnya 45 tahun. Ya. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, umurnya 30 tahun. Ya. Ada sebagian orang yang Allah kasih umur yang singkat, namun berkah. Ya. Umur itu berkah. Dalam umur yang singkat itu, penuh dengan amal saleh, penuh dengan manfaat, penuh dengan ketaatan, dan penuh memberi manfaat untuk manusia yang lain. Sementara ada seorang yang dikasih Allah umur yang panjang, 70 tahun, 80 tahun misalnya ya. Tapi umur yang panjang itu nggak berkah. Dia tidak semangat melakukan amal saleh, ya. Dia kikir untuk berbuat kebaikan kepada manusia yang lain. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada tabungan amal saleh. Tidak banyak tabungan pahala dan amal saleh. Bahkan mungkin sebaliknya, dia banyak menabung keburukan, banyak menabung kemaksiatan. Jadi umurnya panjang, namun penuh dengan keburukan. Ini umur yang tidak diberkahi oleh Allah. Sementara ada seorang Muslim yang umurnya katakanlah singkat, namun Allah berkahi sehingga banyak manfaat yang didapat dengan umur yang singkat itu. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bahwa keberkahan dalam umur itu bukan dengan panjangnya, dengan lanjutnya usia, bukan. Tapi pada manfaat dari umur tersebut. Sebagaimana keberkahan pada rizki itu bukan pada banyaknya atau melimpahnya, tapi pada kebaikan dan manfaat yang ada pada rizki tersebut. Nah, jadi keberkahan itu adalah kebaikan yang Allah berikan pada sesuatu. Sehingga boleh jadi ya seorang yang Allah berikan rizki yang pas-pasan, ya Allah berikan rizki yang sedang cukup, tapi Allah berkahi. Nah, dengan rizki yang sedang ini, yang cukup ini, dia bisa mendapat manfaat yang banyak. Ya. Dia bisa menafkahi istrinya dan anak-anaknya dari yang halal, dan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, dan istri yang dinafkahi tadi menjadi istri yang salehah, yang taat, yang mukminah, dan orang ini bisa melakukan ibadah dengan tenang, bisa tenang, tentram melakukan ibadah, dan tidak berambisi untuk meraih sesuatu yang haram, tidak, dia sudah cukup dengan rezeki yang Allah berikan itu,
dia sudah cukup, dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, dan anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, istrinya saleha, dan dirinya sehat, anak-anaknya sehat, sehingga harta yang seperti itu tidak dirongrong oleh keburukan-keburukan. Ya. Banyak manfaatnya. Ya. Dia menikmati harta itu. Banyak mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ini rezeki yang diberkahi. Tapi satu sisi yang lain, seorang yang pendapatannya banyak, ya, melimpah, tapi tidak Allah berkahi. Nah, karena tidak diberkahi oleh Allah, maka ketika dinafkahkan kepada anak-anaknya, pada istrinya, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang liberal, ya, atau anak-anak yang nakal. Ya. Anak-anak ini tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang nakal dan menyusahkan orang tuanya, merongrong orang tuanya, istrinya juga merongrong dirinya, dan terkadang anak yang sakit, terkadang istrinya, terkadang dirinya, ya, jadi sering berurusan dengan rumah sakit. Sementara anaknya, sementara istrinya, sementara dirinya, ya. Sebentar ada masalah ini, ada masalah itu. Jadi uang harta yang tadi itu cepat keluar, ya, cepat habis untuk ini, untuk itu, dan dia tidak menikmati, tidak merasakan kenikmatan dan kenyamanan dengan harta itu. Ya mungkin rumahnya, temboknya, dindingnya retak, atau anaknya berurusan dengan kepolisian. Walhasil harta tadi itu tidak nyaman, dirongrong oleh keburukan-keburukan. Itu harta yang tidak diberkahi. Harta yang tidak diberkahi. Nah, jadi kalau banyak manusia berprinsip yang penting banyaknya, yang penting nominalnya, yang penting banyaknya, kita harus berprinsip yang penting keberkahannya. Jumlah itu sudah ditulis oleh Allah, ya. Jadi jatah rizki seorang itu sudah ditulis oleh Allah. Sebelum lahir sudah ditulis. Sudah dijatah, sudah dicatat oleh Allah. Oleh malaikat atas perintah Allah. Pasti akan didapat seperti catatan tadi. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana meraih keberkahan. Ya. Keberkahan dalam semua yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita berharap kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur kita, usia kita. Memberkahi ilmu kita. Memberkahi harta dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Memberkahi anak-anak dan istri kita serta keturunan kita. Itu keberkahan yang kita harapkan dari Allah Ta'ala. Sebab jadi keberkahan itu tadi, ya, sesuatu yang gaib, nggak kelihatan, ya. Bentuknya apa nggak kelihatan, gaib. Tapi itu sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh seseorang. Ya. Jadi sesuatu yang gaib namun sangat nyata, ya. Sangat nyata sekali pengaruhnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin penting untuk kita bahas, masalah yang penting kita bahas adalah bagaimana cara untuk meraih keberkahan tersebut. Bagaimana caranya supaya harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berkah. Supaya apapun yang Allah berikan kepada kita itu mengandung keberkahan, bagaimana caranya, apa kiatnya. Ya. Ini mungkin yang lebih penting. Nah, teman-teman sekalian yang diberkahi Allah, pertama-tama, ya, syarat utama seorang itu mendapatkan keberkahan adalah beriman dan beramal saleh. Ini syarat pertama, ya, kunci. Beriman dan beramal saleh. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Ya. Surat ke-16 ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ma'ruf, ya, kita sudah sering dengar. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, ini syarat. Baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, ini syarat juga. Syaratnya dua, ya. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, Allah tidak bedakan. Wa huwa mu'min, sedangkan dia statusnya mukmin, dia seorang mukmin. Ini syaratnya. Lalu jawaban dari Allah, jawab syaratnya apa? Balasan Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan anugerahkan baginya kehidupan yang indah. Ya, janji Allah Ta'ala. Pasti kami akan berikan baginya kehidupan yang indah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Dan
pasti kami akan balas amal-amal mereka itu. Kami akan balas pahala dari amal mereka itu dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Jadi Allah akan memberikan pahala dari amal soleh itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari amal mereka. Pahalanya surga, ya, ridha Allah dan surga. Nah, yang hendak saya garis bawahi di sini adalah janji Allah, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan baginya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya pendapat para salafus saleh dan mufassirin tentang makna hayatan thayyibah. Ada beberapa tafsiran, ya. Sebagian menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah rizki yang halal. Rizki yang halal dan barakah, ya. Rizki yang halal dan barakah. Sebagian menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan qanaah, rasa puas, rasa menerima dari jiwanya, ya. Sebagian menafsirkan hayatan thayyibah itu surga, jannah, ya. Jadi hayatan thayyibah maknanya adalah jannah, surga, karena tidak ada kehidupan yang indah selain di surga. Sebagian lagi menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang penuh dengan ridha Allah. Jadi Allah meridhai orang tersebut. Kehidupan yang dipenuhi dengan ridha Allah Ta'ala. Dan sebagian lagi menafsirkan dengan at-tuma'ninah. At-tuma'ninah ini ketenangan dalam hati. Jadi ada beberapa salafus saleh, sebagian sahabat, sebagian tabi'in memberikan tafsiran tentang hayatan thayyibah. Tapi tafsirnya seputar itu. Kemudian ditegaskan oleh Ibnu Katsir bahwa hayatan thayyibah mencakup itu semua, mencakup yang dijelaskan oleh para mufassirin tadi. Jadi hayatan thayyibah bermakna rizki yang halal dan barakah, hati yang tenang, yang tentram, jiwa yang qanaah, dan hidup yang penuh dengan ridha, dan surga. Ya, surga. Ini janji Allah Ta'ala, ya. Tapi janji ini bersyarat apa? Beramal saleh dalam keadaan beriman. Ya. Beriman dan beramal saleh. Ini kunci untuk meraih keberkahan. Ya. Dan karena iman itu bertingkat-tingkat, ya, berlevel-level, ya. Iman itu berlevel-level dan amal saleh juga bertingkat-tingkat, maka keberkahan yang diraih seseorang sesuai dengan kadar keimanan dan amal salehnya. Artinya, semakin seorang itu teguh dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, artinya semakin keimanan itu kuat, semakin keimanan itu besar, maka semakin melimpah keberkahan yang Allah berikan baginya. Semakin seorang itu amal salehnya banyak dan diterima oleh Allah, maka semakin banyak keberkahan yang Allah berikan baginya. Ini syarat iman dan beramal saleh. Kemudian syarat yang kedua atau kiat yang kedua untuk mendapatkan keberkahan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertakwa. Dan hakikat takwa sebagaimana yang telah kita maklumi adalah membatasi diri kita dari neraka, mengambil pembatas antara diri kita dengan adab Allah dan kemurkaannya dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwa itu artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Dan ini wasiat khatib setiap Jumat, ya, setiap khutbah Jumat, bertakwa. Dan ini juga wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Di setiap khatib berwasiat takwa. Dan sebelum itu ini wasiat Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan sebelum itu ini wasiat Allah Ta'ala untuk segenap manusia yang terdahulu maupun yang akan datang. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah berwasiat, kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Dan juga kepada kalian, wahai kaum muslimin, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat. Wasiat Allah, wasiat Rasulnya, dan wasiat para khatib. Takwa, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa ini kunci utama seorang untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Bukan cuma keberkahan, ya. Keberkahan dalam umur, keberkahan harta, keberkahan dalam keturunan, kehidupan yang nyaman di dunia, di alam barzah, kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, kekal selama-lamanya. Kuncinya ketakwaan. Ya, jadi ketakwaan ini kunci untuk meraih semua kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah keberkahan. Allah berjanji, ya. Dan ini termasuk sunatullah, janji. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
La fatahna alaihim barakat. Ya. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu, ya, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah, janji dari Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki semua yang di langit dan di bumi, yang kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi di sisi Allah Ta'ala. Dia berjanji, ya, subhanahu wa ta'ala, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan curahkan, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dalam bentuk jamak, ya, barokat, bukan satu. Bukan barokah, tapi barokat. Keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Ya. Ini janji Allah dan telah dibuktikan. Ini kan janji, ya. Faktanya seperti apa? Coba kita lihat kehidupan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafa ar-Rasyidin, dan juga pada masa kekhalifahan yang setelahnya. Lihat bagaimana kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hidup dalam ketenangan, keamanan. Jarang ada tindak kriminal, jarang ada kejahatan. Mereka aman, makmur, dan berkecukupan. Ya. Sampai-sampai disebutkan, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Mungkin nggak usah saya bahas karena mungkin sudah jelas, ya. Jadi kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin dan juga khalifah setelahnya, mereka hidup dalam kemakmuran dan kecukupan. Ya, kemakmuran dan kecukupan yang melimpah sekali. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menerapkan syariat Allah. Mereka mendirikan salat, mereka membayarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, ya. Tidak ada kemungkaran nampak vulgar di tengah-tengah mereka. Ada orang-orang berbuat maksiat, ya, tapi sembunyi-sembunyi, ya. Jadi pelaku maksiat itu ngumpet-ngumpet, sembunyi dan takut kelihatan orang. Malu dan takut sekali. Dan hukum Allah berjalan. Sehingga yang dilihat di jalan-jalan di kota itu, suasana ketaatan. Nggak ada kemaksiatan. Nggak ada kaum wanita yang tabarruj. Nggak ada orang yang mendengarkan musik dan lagu-lagu. Nggak ada ketika panggilan adzan berkumandang, orang masih sibuk di pasar. Pedagang-pedagang masih asik di toko. Ya. Aktivitas masih berjalan. Adzan berkumandang dan aktivitas dunia tetap berjalan. Pemandangan seperti ini tidak kita lihat di masa salafus saleh. Begitu adzan berkumandang, aktivitas dunia berhenti sejenak. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jika salat sudah didirikan, kembalilah engkau bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Ya. Ini. Jadi ketika suasana, ya, suasana atau warna di suatu kota, di suatu masyarakat itu warna ketaatan, ya, kemaksiatan bukan tidak ada, tapi tidak mewarnai. Jadi yang mewarnai suatu kota atau masyarakat itu ketaatan, maka keberkahan akan dilimpahkan dari langit dan dari bumi. Ya, ini janji Allah Ta'ala. Jadi ketakwaan. Ya. Nah, berarti, ya, seorang yang banyak berbuat maksiat, mengabaikan sholat, atau meremehkan sholat berjamaah, tidak memperhatikan hak-hak kedua orang tuanya, ya, tidak berbakti, tidak berbuat bir kepada kedua orang tuanya, lupa akan orang tuanya, ya, dan tidak menegakkan amar ma'ruf di tengah-tengah keluarganya, dan tidak selektif dalam pemasukannya, dalam income-nya, tidak selektif, tidak hati-hati, tidak warak, maka keberkahannya sedikit. Jika dia orang muslim, keberkahannya tetap ada, tapi sedikit. Dan ini yang membuat keberkahan itu langka atau sedikit pada masa kita, karena maraknya kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Satu contoh apa? Yang paling jelas sekali adalah bank-bank, ya. Bank-bank ribawi. Bank ini, bank itu, bank-bank ribawi, ya. Ada puluhan bank-bank ribawi. Padahal riba ini adalah kemungkaran yang Allah akan mengancam perang pada pelakunya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba itu, maka permaklumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mempermaklumkan perang kepada kalian. Nah, berdirinya bank-bank ribawi, ya, dengan mentereng, gedung-gedungnya berdiri dengan gagah di jalan-jalan utama, ya. Di bank-bank itu berdiri di jalan-jalan utama, ya, bank ini, bank itu, dan sebagainya. Ini seperti permakluman, menantang perang terhadap Allah Ta'ala. Juga prostitusi, ya, baik yang tersembunyi maupun yang
samar-samar menyebar. Juga praktek-praktek maksiat banyak sekali, ya, perdukunan, kemaksiatan banyak sekali menjamur, minuman keras juga menjamur. Nah, ini membuat keberkahan itu dikurangi Allah. Berkurang keberkahan itu karena banyaknya kemaksiatan dan tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin banyak kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, maka semakin sedikit keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Ini. Adapun masyarakat yang kafir, mungkin sebagian orang bertanya, kalau keberkahan itu terkait dengan iman dan amal saleh, terkait dengan ketakwaan dan sebagainya, lalu kenapa negeri-negeri Eropa, negeri-negeri orang kafir di Eropa dan di Amerika itu paling makmur, paling kaya, paling sejahtera? Ya. Kenapa Swedia, Denmark, Inggris, Jerman, Amerika itu negara-negara yang paling kaya, ekonominya makmur, paling kuat, paling sehat juga. Paling sehat, paling kuat, paling makmur, paling sejahtera. Tadi katanya keberkahan itu terkait dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaan. Tapi kenapa negara-negara kafir itu justru paling kaya, paling makmur, paling sejahtera? Ya? Mungkin ada syubhat seperti ini, ya. Ada syubhat seperti ini di sebagian orang. Jawabannya adalah lihat surat Al-An'am ayat 44. Ini jawabannya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Lihat, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Tatkala mereka sudah melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka, orang-orang kafir, mereka melupakan sama sekali, mengabaikan. Ketika mereka melupakan peringatan yang kami ingatkan terhadap mereka, peringatan untuk beriman, untuk bertauhid, untuk bertakwa. Ya. Ketika mereka sudah melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, apa respon dari Allah Ta'ala? Apa yang dilakukan Allah Ta'ala? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu keberkahan, pintu-pintu dunia. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu kemakmuran, pintu rizki, pintu ekonomi, pintu kekuatan. Kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Ini kemakmuran dunia. Ya. Tapi ini istidraj. Kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan ini bukan menunjukkan Allah ridho, bukan. Tapi jebakan. Ya. Istidraj itu dijebak. Diperdaya, ya. Mereka dijebak dengan itu semua. Karena lanjutan ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka sudah bersuka cita, mereka sudah bergembira dengan apa yang mereka raih, mereka dapatkan dari Allah, berupa kemakmuran, ekonomi, kemajuan, kesejahteraan dan sebagainya. Ketika mereka sudah bersuka cita dan gembira dengan perolehan, dengan prestasi yang mereka raih, akhadnahum baghtah. Kami adab mereka dengan seketika. Kami hukum mereka dengan tiba-tiba, dengan seketika. Fa'idahum mublisun. Maka mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Jadi mereka dibuai dulu, ya. Dibuai dengan kemakmuran, dengan kenikmatan, supaya mereka semakin bertambah-tambah dosanya. Liyazdadu ithma. Ya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Walahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa ketika kami memberikan tangguh kepada mereka, kasih tangguh, keamanan, kemakmuran, kami berikan tangguh kepada mereka, mereka menyangka itu baik bagi mereka. Tidak. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka itu agar mereka bertambah-tambah dosa. Dan bagi mereka adab yang menghinakan. Ya. Di surat Al-Imran. Tapi saya kembali ke surat Al-An'am ayat yang ke-44. Lihat kata-kata redaksi Al-Quran, redaksi ayat itu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Masya Allah. Tapi nggak ada kata barokah di situ, ya. Kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, tapi kosong dari keberkahan. Tidak ada kata-kata barokah. Bukakan pintu-pintu segala sesuatu, tapi tanpa keberkahan sama sekali. Bandingkan dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Tadi, ya, surat yang saya baca tadi, surat 97, ya. Surat Al-A'raf 96, maaf. Surat ke-7 ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim apa? La fatahna alaihim barakat. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa,
Kami bukakan bagi mereka barokatin, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Sama-sama menggunakan fatahah, fatahna, sama-sama la fatahna alaihim. Pasti kami berikan, kami bukakan bagi mereka apa? Untuk orang yang bertakwa dan beriman, barokatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi untuk orang yang kafir yang melupakan peringatan Allah di surat Al-An'am ayat 44 tadi, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim apa? Abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan yang mereka diingatkan dengannya, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Allah membuka pintu-pintu kemakmuran, pintu-pintu segala sesuatu. Tapi tanpa ada unsur keberkahan. Sedangkan bagi orang yang beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan-keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Ya. Nah, ini artinya, teman-teman sekalian, kekayaan, kemakmuran, kemajuan yang diraih oleh orang-orang kafir di dunia ini, itu kosong dari keberkahan. Secara jumlahnya banyak, tapi keberkahannya nol besar. Ya. Jadi mereka yang orang kafir ketika meraih kemakmuran dunia itu tidak menjadi baik bagi diri mereka. Tidak menjadi kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena Allah mengharamkan keberkahan bagi orang-orang kafir. Nah, kita lihat mereka dengan dunia yang maju tadi, dengan dunia yang makmur dan ekonomi tadi, apa yang mereka perbuat? Bersenang-senang. Mereka dengan dunia tadi adalah mereka gunakan untuk makan dan bersenang-senang. Untuk berakhir pekan, weekend. Untuk berakhir pekan, untuk melancong ke negeri-negeri, untuk hidup seperti binatang. Persis seperti yang Allah lukiskan dalam surah Muhammad. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana binatang ternak makan. Seperti itu orang-orang kafir yang makmur tadi, dengan kekayaan, dengan kemakmuran itu mereka bersenang-senang, happy, ya. Bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka sebagai tempat tinggal mereka. Ini, ya. Jadi harta yang banyak di tangan orang kafir itu kosong dari keberkahan. Nah, jadi oleh karena itu syarat untuk mendapatkan keberkahan, kunci utama tadi pertama adalah beriman dan beramal saleh, menjaga perintah-perintah Allah. Kemudian syarat yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah kiat yang keempat adalah kejujuran. Kejujuran dalam aktivitas kita, dalam muamalah kita. Dan jangan berpikir menggunakan trik-trik yang curang. Baik kita sebagai dosen, sebagai pegawai, atau pedagang, atau sebagai apa saja profesi kita, sebagai dokter, sebagai konsultan, dan sebagainya, hati-hati. Kita harus betul-betul jujur. As-sidq, kejujuran, dan menjelaskan apa adanya, dan tidak mengelabui konsumen. Tidak mengurangi hak-hak, nasabah hak-hak orang yang kita layani. Tentang ini ada sebuah hadits sahih, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma, burika fi bay'ihima." Dua orang penjual dan pembeli, ya, keduanya itu boleh melangsungkan jual beli atau membatalkan. Hak khiyar namanya, ya. Jadi penjual dan pembeli selama masih bertemu fisiknya, belum berpisah, boleh melangsungkan jual beli atau mengurungkan. Nah, jika keduanya jujur, penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan, ya, khususnya penjual, ya, menjelaskan apa adanya, tidak membodohi pembeli dan sebagainya, maka jual beli keduanya itu diberkahi oleh Allah. Jual beli keduanya diberkahi. Pembeli diberkahi. Karena sama-sama jujur. Tapi jika keduanya berdusta, fa'in kadzaba, membohongi, penjual mungkin membohongi, atau pembeli membohongi, ada unsur kebohongan dari kedua belah pihak. Wa katama, dan menyembunyikan, mungkin penjual menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan aib atau kualitas barang dan sebagainya. Nah, jika ada trik-trik yang curang semacam ini, maka muhiqat barakatuhuma, dicabut keberkahan dari keduanya. Nggak berkah, ya. Nggak berkah. Jadi pedagang yang suka menggunakan trik-trik, ya, baik dengan mengurangi timbangan atau berbohong atau mempengaruhi konsumen dengan kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang membuai, ya, tapi bohong, hati-hati. Meskipun pembeli jadi beli, ya, dengan kata-katanya yang berbohong tadi, pembeli jadi beli dan dia dapat keuntungan,
Tapi ingat, keuntungan tadi tidak berkah. Keuntungan tadi tidak berkah, ya, tidak berkah. Tapi sebaliknya, kalau penjual, pedagang, dan juga pembeli jujur dalam muamalahnya, Allah akan berikan keberkahan dalam muamalah tadi. Dan meskipun hadis ini terkait dengan jual beli, pedagang dan pembeli, tapi berlaku umum untuk semua aktivitas antara dua pihak. Ya. Di sini hanya contoh saja, penjual dan pembeli. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya akan diberkahi. Dan ini berlaku untuk semua profesi yang lain. Baik sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai insinyur, sebagai pemborong, semuanya. Kalau mereka jujur, amanah, ya, dan tidak mengurangi, dan tidak menutupi, ya, maka Allah akan berkahi. Tapi kalau kebalikannya, Allah tidak akan berkahi. Ya. Nah, tentang ini ada sebuah kisah, ya. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah sendiri, sallallahu alaihi wasallam, pada umat yang terdahulu, ya, pada umat yang terdahulu. Ini menunjukkan sikap wara dan kejujuran serta kehati-hatian. Ada seorang membeli sebidang tanah, ya, properti. Ya. Seorang beli tanah, sebidang tanah. Nggak ada bangunannya, ya, tanah. Kebun, gitu, ya, tanah atau kebun. Dari seseorang. Nah, ketika dia menggali tanah ini, dia dapatkan satu peti yang isinya uang emas semua. Bukan perak, emas. Sebuah kans, ini perbendaharaan yang tersimpan di bawah tanah. Emas. Ya. Maka ketika dia mendapatkan emas seperti ini, dia buru-buru, ya. Buru-buru apa? Buru-buru dia kembalikan kepada pemilik tanah tadi. Ya. Saya berkata, ambillah, ini milikmu. Ini bukan hak saya, ini hakmu. Apa ini? Ketika saya menggali kebun tadi, ya, menggali kebun sebagainya, saya dapatkan ini harta terpendam ini, ya, rikas, harta terpendam. Dan saya ketika membeli tanah darimu itu, saya cuma membeli tanahnya saja. Saya beli tanah, saya tidak membeli apa yang di balik tanah. Jadi ini saya kembalikan, saya bukan hak saya. Terimalah, ini hakmu. Kata pemilik tanah, penjual tadi, enggak, saya tidak mau terima. Sekarang ketika saya menjual tanah, itu saya menjual tanah plus semua yang di dalamnya. Tanah dan semua yang dikandung di dalamnya saya jual. Saya nggak mau urusan lagi dengan kebun itu, sudah bukan milik saya. Jadi saya nggak mau terima ini. Di satu peti yang berisi uang emas ini, saya nggak mau terima. Bukan hak saya. Saya nggak mau terima. Wallahi, saya nggak mau terima. Bukan hak saya. Si pembeli berkata, saya juga nggak mau terima. Ini bukan hak saya. Saya nggak mau terima. Jadi keduanya saling bersengketa. Ya. Bersengketa dalam hal apa? Dalam menolak sesuatu yang bukan haknya. Bukan bersengketa memperebutkan, tapi bersengketa menolak. Karena takut kepada Allah. Karena wara. Maka kemudian keduanya datang kepada seorang yang bijak. Ya. Dan orang tadi berkata, begini saja, apakah engkau punya anak laki-laki? Nah, satu ditanya, engkau punya anak laki-laki yang remaja? Iya. Sedangkan engkau punya anak perempuan yang sudah mulai dewasa? Iya. Baik, nikahkan saja anakmu ini. Anakmu yang laki-laki, nikahkan dengan anak perempuan itu, dan uang emas ini serahkan untuk kemaslahatan keduanya. Maka saran dan keputusan orang bijak ini diterima. Maka kemudian keduanya dinikahkan dan dinafkahi dengan modal dari situ. Ya. Nah, lihat bagaimana Allah memberikan keberkahan karena kejujuran. Ya. Karena kejujuran. Karena wara, karena ketakwaan. Dan wara itu identik dengan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Kemudian, jadi intinya ya, memperoleh harta dari sumber yang halal. Jujur, tidak mengurangi, tidak membohongi konsumen, tidak curang dan sebagainya. Itu intinya adalah berusaha supaya pendapatan yang kita dapatkan itu dari sumber yang 100% halal. Itu harus kita usahakan. Kita harus serius. Jangan sampai bercampur yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan tergiur dengan sesuatu yang banyak, tapi tidak jelas. Samar-samar. Ya. Ini ada uang buat kamu. Uang apa? Pokoknya uang buat kamu. Kalau belum jelas kedudukannya, jangan diterima. Jangan tergiur dengan uang nomplok. Ya. Uang, wah ini uang bertumpuk. Kalau itu nggak jelas sumbernya, tidak jelas kehalalannya, hati-hati. Itu tidak akan membawa keberkahan. Ya. Tidak membawa kebaikan. Ya. Kita harus punya prinsip bahwa kebaikan itu pada yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Sesuatu yang diharamkan, tidak ada keberkahannya sedikit pun. Ya. Jadi ini penting, teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana kita mengupayakan agar
rizki atau harta yang Allah berikan kepada kita itu berkah. Maka caranya kita harus menjadi seorang mukmin, harus istiqomah beramal saleh, bertakwa kepada Allah, dan harta yang kita dapatkan itu dari sumber yang halal saja. Jangan bercampur dengan yang haram atau yang syubhat. Dibersihkan sumber pendapatan kita. Ya. Nah, ketika itu nanti ya, baik sedikit atau banyak, itu akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan tadi perbedaan antara berkah dan tidak sudah saya jelaskan di awal. Ya. Kemudian juga kiat kedua untuk meraih keberkahan itu adalah kita mengupayakan aktivitas kita itu pada waktu pagi. Ya. Jadi waktu dini hari, waktu pagi ya. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan seterusnya. Waktu dini hari, waktu bukur, waktu dini hari, ini waktu yang paling berkah. Waktu yang paling istimewa, paling berkah, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu dini harinya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu dini harinya. Di doa Rasulullah SAW, sehingga siapa yang beraktivitas apa saja di waktu pagi, insya Allah akan mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu ya pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang urgensi keberkahan dalam rezeki. Dan jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik. Terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan katsiran atas nasihat yang telah diberikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa mengangkat tangan atau mengirim pesannya yang masuk di kolom chat. Baik, mungkin sebelum Bapak Harun bertanya, saya akan bacakan dulu pesan yang ada di kolom chat. Ini datang dari Pak Heriansah. Apa indikator keberkahan rezeki, Ustaz? Silakan. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Apa indikator keberkahan dalam rezeki? Nah, indikatornya, ya. Sebagian indikator ya, bukan seluruh, sebagian. Orang yang mendapatkan rezeki tersebut mudah melaksanakan ibadah. Ya. Jadi rezeki itu menjadi sarana baginya untuk beribadah kepada Allah. Sebab ada sebagian orang yang dia rezekinya melimpah, tapi nggak sempat salat jamaah. Ya. Karena sibuk mencari maisha tadi, dia bolong-bolong salatnya atau kelewatan salat jamaahnya. Salat jamaahnya kelewatan. Ya. Salat isya apalagi, salat subuh apalagi. Ini kalau kelewatan, ini rugi besar. Ya. Rugi besar kalau seorang itu kelewatan salat isya atau salat subuh pada tepat pada waktunya. Ini. Juga terkadang seorang itu banyak hartanya, tapi dia kikir, dia malas berat untuk bersedekah, ya. Berat untuk bersedekah, baik kepada orang tuanya, pada orang-orang yang butuh, fakir miskin, orang yang lemah, dia berat untuk bersedekah. Jadi harta itu sebatas harta, tidak menjadi pahala, ya. Jadi harta rizki tadi tidak menjadi sarana untuk meraih pahala. Ini indikator tidak berkah. Tapi kalau indikator keberkahan adalah rizki tadi menjadi sarana dia untuk meraih pahala. Rizki tadi menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk dia meraih pahala dan ridha Allah Ta'ala. Dengan rizki tadi dia bisa berhaji misalnya. Atau umrah. Dengan rizki tadi dia bisa menunaikan umrah. Atau bisa bangun rumah tahfidz. Atau bisa menjadi donatur pesantren. Ya. Sebagian didonasikan untuk pesantren tahfidz misalnya. Atau sebagian diinfakkan untuk fakir miskin, khususnya kerabat dekat. Ya. Dan dia dengan rezeki tadi itu tidak kelewatan salat 5 waktunya dan salat jamaah. Dia menjaga salat 5 waktunya. Ya. Setiap hari dia sempat tilawah Quran, zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang ini penting teman-teman ya. Ini benteng kita ya, benteng setiap muslim dari sihir, dari gangguan setan, dari virus, dari COVID, sebagainya ya. Sekarang sedang gencar-gencarnya vaksinasi ya. Tapi sebagian orang lupa bahwa zikir pagi dan sore ini vaksinasi syariah. Masya Allah. Pagi dan sore ini vaksinasi syariah. Bukan berarti saya mengatakan nggak usah vaksinasi, enggak. Tapi jangan lupakan vaksinasi syariah. Itu zikir pagi dan sore. Ini vaksin yang ampuh ya. Dari semua keburukan. Ya.
Nah, jadi seorang yang rizkinya berkah, dia, Masya Allah, dia duduk di masjid itu betah ya. Sebab saya lihat, ada sebagian orang ya, dia berat untuk masjid. Ada lagi, dia salat berjamaah, begitu salam, dia langsung kabur. Ya. Begitu salam, langsung cabut. Gak betah lama-lama di masjid. Dan juga tidak sempat zikir pagi dan petang. Gak sempat zikir pagi dan petang. Gak sempat membuka Al-Quran. Karena dia berjam-jam membuka HP. Ya. Berjam-jam dia chat, ya, chat WA, kemudian buka berita ini, informasi ini, dialog. Walhasil dia sibuk dengan WA, dengan sebagainya. Gak sempat membuka kitabullah. Nah. Sebagian berkata, bukankah di HP ada Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran? Iya. Tapi apakah dibuka? Iya, saya buka. Berapa jam waktunya dibanding WA dan yang lain? Porsinya bandingnya berapa? Ya? Bandingannya apakah sama atau lebih banyak informasi-informasi dunia tadi? Ya? Nah. Jadi rezeki yang berkah itu membuat seorang itu nyaman untuk beribadah, ya, enteng untuk beribadah, enteng untuk berinfak dan bersedekah, dan anak-anak yang dinafkahi dengan rezeki tadi itu menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Ini rahasia teman-teman sekalian. Kalau kita ingin anak-anak kita itu tumbuh saleh, ya, apalagi anak perempuan, ya, baik anak laki atau anak perempuan, tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang saleh, yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati orang tuanya. Nafkahi mereka dengan rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Jadi rezeki yang berkah tadi kalau kita belikan makanan untuk anak-anak kita, mereka menjadi anak-anak yang saleh. Kita nafkahkan untuk istri, menjadi istri yang salehah, tidak merongrong suaminya. Ya. Nah. Kalau kita makan, tubuh kita sehat, enggak merongrong dengan penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Ya, ini. Jadi apa namanya? Rezeki yang berkah itu kalau dimakan sehat, ya, tidak menjadi penyakit, dinafkahkan kepada anak dan istri, menjadi anak-anak yang saleh, yang menyejukkan mata kita, dan membantu kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk beribadah. Ini indikator rezeki yang berkah. Ya. Ini indikator rezeki yang berkah. Dan hati orang itu tenang. Hati orang yang mendapat rezeki yang berkah, hatinya tenang, tentram, qanaah, ridho. Dipenuhi dengan ridho. Dia tidak melihat orang yang lebih tinggi dan ada ambisi-ambisi yang membuat hatinya panas. Enggak pernah tenang. Enggak. Rezeki yang berkah itu dia ridho dengan pemberian Allah, bersyukur kepada Allah, tenang, ya, syukur, tenang, dan membawa ketentraman dan kedamaian bagi dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Ini indikator rezeki yang berkah. Jadi gaib, ya. Jadi rezeki berkah itu gaib, tapi asarnya, pengaruhnya nampak nyata seperti tadi. Indikatornya nyata. Ya. Jadi keberkahan itu gaib, nggak kelihatan, tapi indikatornya sangat nyata sekali. Ya. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khair. Terakhir mungkin Pak Harun, silakan Pak Harun, singkat saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Begini Pak Ustaz, di dalam pembahasan disampaikan bahwa ketika orang kafir mendapatkan harta, suaranya kurang jelas Pak Harun, mohon dikeraskan lagi Pak. Mic-nya mungkin, ya. Mic-nya Pak. Ya. Gimana? Iya, begini Pak Ustaz, di dalam pemaparan Ustaz tadi disampaikan bahwa ketika orang kafir mendapatkan harta, dia mempergunakan hartanya untuk makan dan bersenang-senang, dan itu digambarkan seperti binatang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika seorang Muslim memiliki harta, apakah boleh bersenang-senang? Jika boleh, jenis kesenangan apa saja yang boleh dilakukan? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Iya. Jadi tujuan hidup seorang Muslim itu bukan bersenang-senang. Jadi ketika dia makan, bukan untuk menikmati makanan, bukan untuk bersenang-senang dengan makanan yang meskipun lezat dan tidak dilarang, ya. Kita menikmati makanan yang lezat, yang bergizi, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Tapi tujuannya bukan kelezatan, bukan kenikmatan makanan. Apa? Kita niatkan sarana untuk ibadah. Seorang Muslim tujuannya jauh dari bersenang-senang. Karena hidup di dunia itu perjuangan. Hidup di dunia itu bukan bersenang-senang, bukan. Ujian. Hidup di dunia ini penuh dengan kesabaran, kewaspadaan, dan sebagai ladang untuk meraih akhirat. Ya. Jadi kita gunakan kehidupan dunia itu mazra'ah, ladang untuk meraih kehidupan yang baik di akhirat.
Jadi seorang muslim jauh dari bersenang-senang, meskipun dia mungkin hidupnya nyaman, ya. Dia mungkin makannya lezat, pakainya bagus, ya, rumahnya masya Allah, hidupannya bagus, ya. Tapi tujuan kehidupannya senang, ya, kehidupannya senang, tapi tujuannya bukan bersenang-senang. Apa? Sebagai sarana untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena Allah sudah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup seorang mukmin, beribadah. Illa liya'budun, itu tujuan hidupnya. Kalau dia makan yang lezat, yang bergizi, dia niatkan sebagai sarana untuk ibadah. Kalau dia bekerja dan meraih harta, dia bekerja sepanjang hari mendapatkan ma'isyah, dia niatkan sebagai bekal untuk ibadah, sebagai bekal untuk menafkahi dirinya dan keluarganya dengan yang halal, sebagai sarana untuk mentaati Allah Ta'ala. Kalau dia tidur istirahat malam hari atau di siang hari, hatta tidur sekalipun, ya, bukan sekedar melepas lelah. Nah ini, jangan sampai kita tidur ini sekedar melepas lelah atau mengembalikan kesegaran, sekedar untuk refreshing. Jangan. Kita tidur pun kita niatkan untuk sarana kita beribadah, sarana menguatkan fisik kita untuk beribadah. Kita rekreasi pun, mungkin kita rehlah, ya, tidak salah kita rehlah ke puncak, rehlah ke tempat pemandangan indah, ya, yang tidak bercampur maksiat tentu, ya. Rehlah ke tempat-tempat yang bagus, ya, pemandangan alam yang indah dan sebagainya, boleh, bagus. Tapi niatkan itu sebagai sarana kita untuk, sebagai sarana untuk membantu kita teguh dan semangat dalam ibadah, dalam ketakwaan. Itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jadikan semua aktivitas hidup kita, apapun aktivitas hidup kita, lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi seorang muslim mungkin kehidupannya senang, ya, kendaraannya bagus, makanannya sehat, lezat, pakaiannya bagus, tidak salah, tidak terlarang. Tapi itu bukan tujuan, ya, bukan tujuan. Itu sarana untuk apa? Untuk meraih, untuk sebagai sarana untuk ibadah, untuk mentaati Allah subhanahu. Jadi hapus dari kamus kita, hilangkan dari kamus kita bersenang-senang, kecuali di surga, ya. Jadi bersenang-senang bagi orang mukmin itu di surga, bukan di luar surga. Di dunia kita berjuang, kita beribadah, kita bertakwa kepada Allah. Hadis Nabi ini cukup menjelaskan bagi kita, ya. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi kita di dunia seperti penjara. Meskipun kita hidup nyaman, tapi tetap seperti di penjara kalau dibandingkan dengan di surga. Dan juga satu pesan dari Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir, ya. Nah, orang yang asing datang atau musafir itu, apakah dia berpikir untuk bersenang-senang, untuk leha-leha, untuk enjoy? Tidak. Orang musafir pikirannya bagaimana bisa sampai ke kampung halaman, ya. Jadi dia di tengah safar itu dia nggak tenang hatinya. Dalam mobil, di kendaraan itu nggak tenang hatinya sebelum sampai ke tempat tujuan. Ini pikiran orang musafir begitu, ya. Dan orang perantau, orang pendatang juga nggak merasa tenang, nggak merasa mantap di tempat itu, karena dia pendatang, perantau, ya. Nah, seperti itu Nabi SAW menganjurkan kita, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir, jauh dari bersenang-senang, ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Demikian materi, demikian jawaban dari pertanyaan Bapak Harun sebagai penutup pada kajian kita pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita diberikan kesempatan kembali untuk menimba ilmu di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin terakhir Ustaz memberikan kalimat penutup, Ustaz. Sebagai penutup, ya. Jadi saya kutip perkataan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Allah berkata, keberkahan pada usia bukan pada panjangnya. Keberkahan pada harta bukan pada banyaknya. Tapi keberkahan itu pada nilai lebih atau kebaikan yang Allah berikan pada hamba yang Allah pilih, Allah kehendaki. Jadi kita jangan terpukau dengan jumlah atau dengan nominal, ya, dengan kuantitas. Jangan terpukau dengan kuantitas, tapi lihatlah kualitas. Jadi kualitas lebih penting dari kuantitas. Mutu, ya, nilai keutamaan, nilai kebaikan lebih penting dari jumlah atau kuantitas. Ini prinsip kita, ya.
Dan ini berlaku dalam apa saja. Dan keberkahan itu bisa Allah berikan pada umur, pada harta, pada ilmu, pada keturunan, pada istri, dan seterusnya. Pada amal dan usaha seseorang. Ya. Nah, kunci keberkahan itu adalah keimanan seorang hamba. Ya. Keimanan seorang hamba, ketaatan seorang hamba, kejujuran seorang hamba, dan keteguhan dalam memegang syariat Allah. Ya. Memegang prinsip halal, haram. Nah, ini semua akan menjadi sebab melimpahnya keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan di akhir pertemuan ini, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi semua yang Allah berikan kepada kita. Allah berkahi umur kita, harta kita, ilmu kita, istri, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepada-Nya. Amin. Demikian penutup dari saya. Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri majelis ini dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.